Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sahabat, kali ini obrolan dengan Mang Hadi akan kedatangan tamu seorang ibu. Saya kira tamu istimewa karena kali ini adalah seorang pengamat di berbagai bidang. Ada di bidang adat, kemudian juga ada pengamat di bidang politik juga nampaknya akhir-akhir ini. Selamat datang Ibu Yulita Lestiawati, ya Bu ya. Bu Yulita Lestiawati, selamat datang di obrolan Mang Hadi. Kita ngobrol-ngobrol Bu ya. Ya, terima kasih. Wah, luar biasa nih, karena obrolan Mang Hadi bisa ngobrol dengan seorang ratu ya Bu ya. Iya, betul demikian. Iya. Jadi ini kalau saya sebut ratu bukan berarti ratu yang ada di catwalk itu, tapi betul-betul ratu dari kerajaan Malabar. Malabar ya Bu ya, Bandung. di Bandung ya. Jadi suami Ibu adalah seorang raja tentu. Betul. Seorang raja Malabar ya Bu ya. Raja Dede Riswara Wira Anom. Oh iya. Jadi luar biasa, Mang Hadi kedatangan tamu seorang ratu, dan ini sungguh membanggakan bagi Mang Hadi. Selama perjalanan saya hanya pernah wawancara dengan artis Bu, dengan pejabat, tapi kali ini dengan ratu baru kali ini dalam hidup saya. Kalau boleh saya tanya Bu, Ibu ini aslinya orang mana? Kalau saya lahirnya memang kelahiran Banjarmasin. Banjarmasin nih Bu ya? Asli Banjarmasin. Sama kita berarti? Ya. Pada bulan Desember ya Bu ya? Ya, saya lahir Desember 1972. Sama dengan kita. Jadi saya juga Desember. Jadi sama-sama lahir Banjarmasin, sama-sama Desember. Ya Bu ya. Jadi berarti cuman kemudian tinggal di Banjarbaru begitu ya Bu ya? Saya terakhir ini berdomisili sudah di Bandung karena otomatis mendampingi raja di Malabar Bandung. Iya. Tapi dulu pernah di Banjarbaru atau bagaimana ceritanya? Saya tinggal bersekolah di Banjarbaru, SMA, kuliah juga di Banjarbaru. Tapi kemudian terakhir bekerja sebagai peneliti dan aktivis di Kalimantan Timur. Sebagai aktivis di Kalimantan Timur. Betul. Aktivis di bidang? Jadi aktivis di bidang lingkungan dan juga pendamping masyarakat adat. Pendamping masyarakat adat Bu ya. Itu sebabnya Ibu ada kaitannya dengan kerajaan tadi ya Bu ya? Ya betul, 2 tahun terakhir ini saya aktif terlibat dalam kegiatan adat budaya, sering ikut acara festival Keraton Nusantara, kemudian juga berkunjung ke beberapa kerajaan-kerajaan di Nusantara. Iya, jadi saya banyak baca Facebook Ibu nih ya, karena ada masalah-masalah sosial, masalah hukum, lingkungan, juga politik nih. Lebih-lebih akhir-akhir ini soal PSU di Banua kita nih, di Kalimantan Selatan. Sebenarnya apa motivasi Ibu nih? Betul sekali, karena saya melihat Pilgub ini sebagai suatu titik balik ya, titik balik atau momentum perubahan untuk Banua. Nah, kemudian karena saya juga mengenal salah satu calon. Iya. Dan akhir-akhir ini sepertinya suasananya agak memanas ya Bang Hadi kalau diperhatikan. Bukan anget lagi tapi panas ya Bu ya? Tapi panas. Ya, jadi itulah kemudian memanggil saya. Iya. Memanggil saya untuk kalau dibilang terlibat langsung untuk ikut serta. Iya. Nah, kemudian kejadian terakhir ini juga masalah banjir. Nah, karena kita aktivis lingkungan, jadi saya rasa bukan hanya saya saja sendiri, akan tetapi kawan-kawan aktivis lingkungan di nasional juga sekarang matanya menyoroti ke arah Kalsel. Nah, Mang Hadi mungkin pernah dengar ada kawan-kawan yang masalah somasi dan lain-lain. Itu listnya coba dilihat aktivisnya siapa-siapa saja kawan-kawan di nasional yang ikut memberikan masukan dan juga ikut mendukung kawan-kawan di Kalsel. Iya. Tadi momentumnya adalah perubahan ya Bu ya? Iya, betul. Jadi perubahan yang bagaimana sebenarnya yang kita inginkan ke depan ini agar lebih baik, lebih sejahtera bagi masyarakat, begitu kira-kira bagaimana perubahannya? Jadi ini
terkait juga sih dengan latar belakang saya ya sebagai aktivis dan peneliti. Jadi peneliti, saya melakukan penelitian tentang good governance beberapa kebijakan. Nah, di situ bukan hanya di Kalsel, jadi kita penelitian nasional bersama Pitra, ISEL dan lain-lain, kawan-kawan, ada koalisi di situ. Kita melihat bagaimana cara pemerintahan good governance dijalankan di daerah. Nah, ada 4 prinsip kan dalam good governance ini. Pertama, transparansi. Ya. Saya melihat di Kalsel ini untuk transparansi, terutama transparansi penggunaan anggaran dan lain-lain itu masih sangat kurang. Kemudian partisipasi masyarakat, otomatis kalau transparansi rendah, maka itu partisipasi akan juga otomatis menjadi rendah. Bagaimana masyarakat bisa mengomentari atau ikut berpartisipasi dalam sebuah kebijakan apabila dia sendiri tidak mengetahui mengenai kebijakan penggunaan anggaran dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, masalah koordinasi. Masalah koordinasi ini tentu saja koordinasi antara misalnya pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah di kabupaten. Itu juga kita melihat masih kurang. Kemudian yang keempat, yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas ini kan pertanggungjawaban pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah dilaksanakannya. Nah, ini yang menjadi sorotan akhir-akhir ini adalah masalah banjir. Masalah banjir, kemudian ya seperti di nasional, penggunaan anggaran COVID dan lain-lain. Nah, akuntabilitas itu. Ada orang mengatakan kalau banjir itu Jakarta juga banjir, Bu, nggak ada tambangnya katanya. Artinya daerah-daerah lain juga banjir. Kaitannya ini, Bu, kalau kita melihat kenapa harus meributkan katakanlah banjir di Kalimantan Selatan ini? Kalau dari aspek kebijakan lingkungan dan tata ruang, terutama yang paling penting, memang ada menjadi debatable karena dari pemerintah pusat pun bilang tidak ada tutupan lingkungan. Tapi kalau kawan-kawan datang langsung ke lapangan, yang terjadi adalah melihat kenyataan kerusakan lingkungan yang dahsyat begitu ya. Bahwa memang itu adalah kesalahan kita dalam tata kelola. Jadi jangan menyalahkan iklim. Jakarta banjir, kita tahu itu masalahnya dengan tata kota juga. Tata kota. Nah, Kalimantan banjir, kenapa jadi banjir terakhir ini menjadi sorotan? Karena banjirnya hampir ke seluruh wilayah Kalimantan. Kalau banjir hanya satu kota, satu kota, banjir musiman, itu bisa dibilang masih bisa dimaklumi lah gitu ya. Bisa dimaklumi lah. Tapi kalau ini banjir dari 9 kabupaten dari seluruh provinsi, itu sebuah bencana ekologis. Kalau kawan-kawan Walhi menyebutnya bencana ekologis. Jadi Kemudian banjir itu selalu dihubungkan dengan kerusakan yang terjadi kan gitu ya, Bu ya, di kerusakan alam. Mulut-mulut tambang yang bukan mulut tapi tambang-tambang terbuka yang tidak ditutup kembali dan sebagainya. Ini kan angkanya makin besar ini Kalimantan Selatan ini. Nah ini kembali lagi kita bicara masalah transparansi data ya. Kemarin kan saya melihat juga, ini kan lagi ya musim politik ya. Saya melihat banyak meme-meme itu menyatakan berapa izin ditutup, kemudian ada sisa berapa izin. Jadi yang dipermasalahkan itu bukan jumlah izin, akan tetapi jumlah lubang yang tersisa yang tidak dikelola. Tidak dikelola ini artinya ya dibiarkan saja. Nah, kemudian kawan-kawan itu selalu melihat tambang itu adalah tambang batu bara. Yang terjadi di Hantakan Barabai itu bukan tambang batu bara, tapi tambang batu gunung. Nah, ini bisa diungkap bahwa tambang batu gunung. Jadi kalau sungai itu sudah diambil batu-batu besarnya, maka yang terjadi adalah longsor dari hulunya longsor yang luar biasa, ditambah lagi dengan faktor curah hujan. Nah, kalau kami dalam istilah lingkungan itu namanya istilah mengelola lingkungan. Yang namanya iklim tidak bisa kita mengatur, tapi kita bisa namanya pencegahan bencana. Itu tidak ada dalam perencanaan di Banjarmasin.
Oke, jadi di dalam apa namanya menjelang PSU ini tadi, PSU yang sebentar lagi kita lakukan di 7 kecamatan di Kalimantan Selatan ini, saya melihat Facebook Ibu juga sudah memihak ke Denny Indrayana, Profesor ya. Betul. Ini pertimbangannya apa Bu? Apakah Ibu dulu temannya Denny saja atau apa pertimbangannya? Dari 2 calon, ya artinya kita harus memilih satu yang terbaik. Saya pernah menulis di Facebook saya setahun yang lalu, kira-kira setahun yang lalu. Saya tidak memilih Denny Indrayana karena dia teman saya. Akan tetapi saya melihat perjalanan karirnya dan perjalanan apa ya? Mungkin dari sifat-sifat orangnya juga. Iya. Jadi begini, Mas Hadi. Yang Ibu tahu sifatnya gimana sebenarnya? Jadi begini Mas Hadi, sifat yang harus dimiliki seorang pimpinan. Iya. Karena saya kan bertemu banyak nih kepala-kepala daerah. Saya pernah juga menjadi juri di Nirwasita Tantra, KLHK, di mana kita menilai dan memberikan penghargaan kepada kepala-kepala daerah. Dilihat dari bagaimana dia mengelola lingkungan. Jadi sifat yang harus dimiliki kepemimpinan yang ada di Denny Indrayana, saya melihatnya, satu, sifat penyabar, sifat sabar, tidak emosional. Jadi kalau seorang pemimpin itu sabar, tidak emosional, jadi bagaimanapun anak buahnya melakukan kesalahan, dia akan tetap sabar dan menegur dia dengan cara yang baik. Tapi kalau pemimpin itu suka pemarah, Mahdi, kalau suka pemarah, jadi ada satu perilaku ABS yang tidak baik dalam sistem pemerintahan. Kalau pimpinannya itu suka marah, jadi kalau laporan anak buah itu jelek maka akan dimarah-marahi. Otomatis dia berikutnya dia akan menyampaikan laporan yang bagus-bagus saja. Itulah sifat ABS, itu tidak baik dalam sebuah kepemimpinan. Kan? Jadi penyabar itu Bu ya. Penyabar itu kunci. Saya juga melihat dia banyak diserang dari media sosial dan lain-lain, dia tetap sabar menanggapinya dengan santun. Iya, kan baru-baru ini kebetulan saya melihat juga Bu, ada orang naik sepeda motor di di Martapura. Kebetulan saya ada di situ. Saya bilang apa yang dihamburkan ini? Nah, saya ambil lah dan saya foto. Ternyata SKCK Profesor Denny. Di situ ada status sebagai tersangka dalam kasus payment gateway. Bagi masyarakat langsung bertanya-tanya nih, bahkan ada yang tanya, kayak apa? Bahasa Banjarnya Bu ya, kayak apa ini? Maka tersangka kalau jadi calon gubernur. Nah itu gimana ceritanya nih Bu? Oke, baik, saya jelaskan. Kalau dari aspek hukum ya sebetulnya kasus tersangka itu memang boleh menjadi gubernur. Jadi di KPU kan tidak mungkin mengizinkan Prof Denny untuk maju jika itu melanggar hukum. Namun demikian kita juga harus melihat sejarah kenapa ada status tersangka itu. Itu terjadi pada saat di nasional itu terjadi perang cicak versus buaya. Nah, mungkin Mas Adi pernah dengar, di mana yang menjadi korban waktu itu adalah ketua KPK, kan? Kemudian Pak Bambang Wijanarko, BW, Wijayanto, Novel Baswedan, dan kemudian Denny Indrayana. Nah, dua orang sudah terpental dari KPK. Profesor Denny Indrayana ini berdiri membela KPK. Nah, dia termasuk suka baca puisi dulu waktu itu kan? Pernah membela KPK. Memang saat itu KPK diberondong habis, ingin dilemahkan. Nah, beliau berdiri dengan KPK. Nah, orang-orang inilah pada saat kasus ini dia kalau kami bilang dikriminalisasi. Sehingga ada kasus payment gateway. Mungkin dari media sosial juga ada penjelasan dari beberapa pakar hukum bahwa saja itu adalah tidak termasuk karena kalau tidak ada kerugian negara di situ. Tidak ada kerugian negara. Bukan korupsi lah ya gitu. Bukan korupsi, tidak ada kerugian negara itu, sehingga sampai sekarang pun tidak bisa ditemukan buktinya. Akan tetapi kenapa
rakyat pasti bertanya-tanya kenapa sampai sekarang masih status begitu, tersangka begitu. itu masih tetap tidak dikelirkan kan? Saya rasa itu adalah sebagai sebuah resiko bagi seorang aktivis. Dan itu dipahami betul oleh seorang sosok Denny Indrayana karena beliau dulunya adalah seorang aktivis waktu masih menjadi mahasiswa. Jadi Mas Hadi, kita sebagai aktivis ini banyak resiko. Mulai dari resiko kita dikriminalisasi, ya kan? Teman-teman saya banyak yang dipenjara kan. Kemudian kita akan menghadapi kasus. Kalau kawan-kawan Walhi di sini Kisworo menghadapi kekerasan dan termasuk juga resiko sampai kematian. Gitu. Jadi itu adalah resiko perjuangan menjadi seorang aktivis. Dan saya pikir semua pekerjaan ada resikonya. Iya, setiap pekerjaan ada resiko. Dan resiko itu harus bisa kita terima. Walaupun kita terus bisa berjuang untuk bisa meminimalkan resiko itu. Cuman resiko dengan status gantung sebagai tersangka ini memang menjadi bulan-bulanan dalam tanda kutip ya bagi tentu lawan politik untuk macam-macam ini, termasuk tadi menghambur-hamburkan. Saya kira dalam detik-detik terakhir menjelang PSU itu akan ramai lagi. Ya karena ini tidak semua masyarakat bisa memahami bahwa status tersangka itu bisa calon gubernur, tidak masalah kan, karena undang-undangnya menyatakan demikian. Tetapi kok gitu kata orang Jawa. Kok tetap dalam status seperti itu. Nah itu tadi Bu, penjelasan Ibu sudah adalah karena ini semacam korban dari seorang aktivis ya, seorang vokalis bahkan ya, seperti vokalis. Jadi kalau kita melihat sebagai aktivis itu, kalau orang-orang yang vokal, apalagi kalau Orde Baru sekarang kan sudah zaman reformasi kan sudah lumayan lah. Tapi kalau kita kembali ke zaman Orde Baru, aktivis kita hilang entah kemana kan, itu sering sekali kita mendengar. Bisa masuk karung ya Bu ya? Bisa dikarungi. Ya kan, kalau di sini ya resikonya ya seperti itu sudah, dan itu sudah diketahui oleh Profesor Denny Indrayana sebelum beliau maju, dan kami berusaha sebetulnya mengklarifikasi sebanyak mungkin kepada masyarakat mengenai masalah status tersangka ini, bahwa tersangka itu belum terbukti. Lain beda kalau terdakwa kan, terdakwa dan terpidana. Ya kan, tetapi ya saya tentu berharap masyarakat bukan hanya melihat dari selembar kertas. Itu tapi tahu juga latar apalagi belakang sejarahnya itu tadi ya. Ada sejarahnya. Kenapa kan? lembaran kertas itu masih mencantumkan status tersangka? Betul. Jadi kita harus memahami itu, tidak sekedar menerima menerima kriminalisasi tadi. Yang Ibu maksud ya Bu ya. Jadi bagi seorang aktivis yang anti korupsi, yang saya tahu dia berjuang sebagai pejuang anti korupsi juga bersama-sama di tingkat nasional, maka tuduhan melakukan korupsi itu adalah sebuah pembunuhan karakter sebetulnya. Jadi memang kalau dalam kampanye itu termasuk black campaign ya. Dan harusnya memang itu kita yang mengetahui ceritanya harus bisa membuka cerita yang versi berbeda, versi sebenarnya kepada masyarakat. Jadi dengan sikap yang ada pada Profesor Denny ini, memang akhir-akhir ini ya menjelang PSU ini kayaknya tuh panen fitnah nih Bu. Betul. Profesor Denny ini kan segala sesuatu tuh langsung ditanggapi, bahkan melalui media sosial langsung beliau berbicara sendiri. Tapi di sisi lain ini juga mengakibatkan orang mencoba membuat fitnah baru. Bahkan sekarang ini zamannya pernyataan itu dipelintir, katakanlah. Ada akhir-akhir ini juga pernyataan pelintir soal 70% soal money politik segala macam. Ini kan jadi mudah dipelintir. Menurut Ibu bagaimana nih? Ramai sekali pelintiran terhadap pernyataan Denny. Ya, jadi saran saya kepada masyarakat juga, saya berharap masyarakat melihat media sosial secara berhati-hati ya. Pertama, ada video-video yang itu diedit ya, diedit
misalnya 2 kalimat digabungkan menjadi satu, dipotong gitu. Ya itu saya bilang tadi termasuk black campaign ya. Nah, kemudian video-video beliau yang panjang diedit jadi pendek, termasuk yang kemarin uang zakat itu kan, beliau tidak akan merespon kalau itu tidak terlalu penting ya. Tapi kemarin yang video tentang zakat itu karena itu masalah akidah itu, maka beliau akan merespon langsung. Nah, kemudian salah satu sifat beliau, Prof. Denny ini kan dulu saya kenal memang orangnya suka dengan kalau kita bilang bukan kontroversi sih, tapi membuat sesuatu yang baru. Dia paling tidak suka melihat suatu ketidakadilan. Itu mungkin jiwa ini ya, kita dulu kan pramuka, Mas Adi, pramuka, jadi jiwa ininya masih patriotiknya. Jadi dulu sekelas ya Bu sama sekelas, saya sekolah SMP dan SMA. Jadi kalau sifat-sifat dasar kita itu kan dibentuk dari kita masa sekolah itulah. Beliau kan pramuka, jadi jiwa patriotik apa istilahnya. Nah, itu masih melekat, dan kemudian beliau menjadi aktivis juga. Kita sama-sama di level nasional kita aktivis untuk masalah kemanusiaan, masalah anti korupsi. Harapan Ibu nih, PSU 9 Juni akan datang. Harapan saya masyarakat kita bisa melihat dan memilih yang terbaik bagi Banua, bukan saja karena ini momentum, saya bilang momentum yang paling baik untuk perubahan, tapi memang kita melihat sudah banyak terjadi kerusakan di Banua yang harus kita perbaiki. Nah, masalah yang data yang sekarang kontroversi, masyarakat menerima uang dan lain-lain, saya yakin di luar sana masyarakat kita masih banyak yang masih hati nurani lah, memilih berdasarkan hati nurani. Kemudian tidak semua orang bisa dengan mudah dibayar. Saya yakin masyarakat kita masih banyak di luar sana orang-orang baik yang tidak bisa dibeli suaranya. Itu harapan kita ya Bu ya? Itu harapan saya. Nah, lalu Bu, kaitannya dengan masyarakat adat dan budaya yang ada di Banua kita ini dan seluruh Indonesia, karena Ibu juga seorang aktivis di bidang itu, kira-kira harapan Ibu gimana? Harapan saya bahwa dengan terpilihnya Profesor Denny Indrayana, maka di Kalimantan Selatan ini akan ada pengakuan terhadap kelompok masyarakat hukum adat. Karena dari seluruh Kalimantan, cuman di Kalsel yang belum ada, Menghadi. Kalau masyarakat adat ini rasanya calon wakil gubernur dan ini Pak Difri, rasanya beliau salah satu aktivis juga di adat Dayak gitu ya. Beliau ketua Dewan Adat Dayak. Dewan Adat Dayak ya. Memang kalau kita lihat sampai saat ini belum ada, dan kalau saya kan di Kaltim waktu itu tahun 2013 membuat Perda Adat Provinsi Kalimantan Timur, dan itu dibantu oleh Profesor Denny Indrayana sewaktu beliau masih menjabat sebagai Wakil Menteri Kumham. Nah, harapan saya tentu saja kalau beliau bisa bantu di kampung orang, ya kan? Kenapa tidak? Kenapa tidak di Banua sendiri? Apalagi kalau gubernurnya apalagi kalau beliau sendiri menjadi gubernurnya. Itulah yang menjadi harapan kita, agar pengakuan masyarakat adat, karena terus terang saja masyarakat adat ya seperti yang di Meratus itu, mereka sangat butuh perlindungan. Nah, termasuk juga budaya-budaya. Budaya-budaya yang ya tentu saja saya sebagai pegiat di adat budaya berharap kalau beliau menjadi gubernur, maka adat dan budaya di Kalsel ini lebih diperhatikan lagi. Save Meratus Bu ya. Save Meratus, save adat budaya. Jadi sahabat, itulah Ibu Yulita Destiawati, seorang ratu, tapi juga seorang aktivis di berbagai bidang tadi, terutama menyangkut adat, masyarakat adat, dan beliau kali ini berbincang dengan kita. Terima kasih Bu.
kesempatannya untuk jadi tamunya Mang Hadi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sudah lama tahu dengan Mang Hadi? Sudah lama, saya penggemar di Radio Chandra. Oke sahabat, sekian obrolan Mang Hadi dengan Ibu Yulita Lestiawati. Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.